Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat cinta Islam Channel. Saat semua orang sibuk dengan urusan mereka masing-masing kelak di hari kiamat, saat semua orang merasakan teriknya panas sinar matahari, saat semua orang mengalami masa penantian yang lama menunggu waktu penghisaban, saat itu pula ada orang-orang yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lehernya menjadi panjang dan lebih panjang daripada leher manusia pada umumnya. Hal itu menjadikan orang yang berada di sekitarnya menjadi keheranan dengan apa yang terjadi pada orang tersebut. Apakah itu merupakan azab ataukah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Lalu siapakah orang yang akan menjadi panjang lehernya kelak di hari kiamat? Dan apa yang menyebabkan leher mereka menjadi panjang kelak di hari kiamat itu? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian, agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Sahabat cinta Islam Channel, amalan yang satu ini jarang sekali dilakukan. Hanya orang-orang tertentu saja yang melakukannya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan Nabi-Nya Muhammad SAW telah mengisyaratkan ada pahala yang besar dari orang-orang yang melakukan amalan ini. Amalan itu adalah mengumandangkan azan. Muazin adalah orang yang mengumandangkan panggilan ibadah solat atau azan. Bagi umat Islam, suara azan adalah pertanda bahwa waktu untuk mengerjakan solat sudah masuk dan setiap muslim diwajibkan untuk menunaikan perintah solat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat cinta Islam Channel, ternyata berkah dari melantunkan azan itu tidak hanya didapat di dunia saja, tetapi juga akan didapatkan di akhirat kelak. Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa kelak di hari kiamat ada segolongan orang yang diberikan derajat tinggi seperti para nabi dan rasul. Juga ada sekelompok orang yang lehernya menjadi panjang. Mereka itu adalah para muazin yang mengumandangkan azan semasa hidupnya di dunia. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis. Diriwayatkan dari Muawiyah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar bahwa Nabi bersabda, para muazin atau orang yang azan adalah golongan yang paling panjang lehernya pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Menurut Imam Syuuti dalam kitabnya Syarah Muslim, hadis di atas maksudnya adalah para muazin akan menjadi seorang pemimpin atau orang mulia. Sementara Imam Ramli dalam fatwanya menjelaskan, muazin adalah orang yang paling cepat masuk surga pada hari kiamat. Imam Al-Munawi dalam kitabnya Fadul Qadir menjelaskan, para muazin mendapatkan keistimewaan ini dikarenakan mereka selalu membaca syahadat dalam setiap azan 5 waktu. Beruntunglah orang-orang yang memperbanyak membaca syahadat seperti yang dilakukan oleh para muazin itu. Dari penjelasan hadis dan pendapat ulama di atas, maka jelaslah bahwa orang yang akan dipanjangkan lehernya di hari kiamat adalah para muazin, sebab lantunan azan yang ia kumandangkan semasa hidupnya. Hal itu merupakan salah satu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah SAW akan memberikan janji-janji yang sangat manis kepada seorang muazin. Apakah janji-janji manis bagi seorang muazin itu? Pertama, mendapatkan pahala yang besar. Rasulullah SAW pernah menyebutkan bahwa jika semua orang mengetahui bahwasanya besarnya pahala mengumandangkan azan, niscaya mereka akan berebut agar mendapatkan jatah untuk mengumandangkan azan meskipun dengan berbagai cara. Hal ini disebutkan Imam Bukhari dan Muslim dalam sebuah hadis. Seandainya orang-orang mengetahui pahala yang terkandung pada azan dan shaf pertama, kemudian mereka tidak mungkin mendapatkannya kecuali dengan cara mengadakan undian atasnya, niscaya mereka akan melakukan undian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, dimintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu janji Allah bagi seorang muazin adalah ia akan dimintakan ampunan oleh seluruh benda yang ada di bumi. Hal ini sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW, muazin diampuni sejauh jangkauan azannya.
seluruh benda yang basah maupun yang kering yang mendengar azannya memohonkan ampun untuknya. Hadis riwayat Ahmad. Ketiga, menjadi saksi di hari kiamat. Diriwayatkan bahwa seluruh benda yang mendengar azan muazin siap menjadi saksi kelak di hari kiamat. Hal ini diungkap oleh Abu Ya'la dalam sebuah hadis bahwa seluruh jin, manusia, batu, bahkan pohon akan menjadi saksi bagi muazin di hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah azan didengar oleh para jin, manusia, batu, dan pohon kecuali mereka akan bersaksi untuknya." Hadis riwayat Abu Ya'la. Hal ini juga dijelaskan dalam riwayat Ibnu Huzaimah dengan hadis dan matan yang sama. Keempat, didoakan Nabi Muhammad SAW. Hal yang didapat selanjutnya bagi para muazin adalah mendapatkan doa dari Rasulullah SAW. Sungguh beruntungnya para muazin ini, karena tidak mungkin doa seorang Rasul akan ditolak oleh Allah, dalam artian pasti akan dikabulkan. Dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, Rasulullah secara khusus memintakan ampunan untuk muazin, sebagaimana sabdanya, "Semoga Allah meluruskan para imam dan mengampuni para muazin." Hadis riwayat Ibnu Hibban. Kelima, seperti orang yang melakukan sholat. Bagi para muazin akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melaksanakan sholat. Bagaimana tidak? Tanpa muazin, orang tidak akan mengerti bahwa waktu sholat telah masuk ataukah belum. Dan saat tidak mengerti waktu sholat, semua orang tentu tidak akan melaksanakan sholat. Oleh karena itu, Rasulullah SAW mengabarkan bahwa seorang muazin mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang sholat. Rasulullah SAW bersabda, "Muazin mendapatkan pahala seperti pahala orang yang sholat bersamanya." Hadis riwayat An-Nasai. Keenam, orang yang dapat dipercaya. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa seorang muazin jika benar dalam melaksanakannya akan menjadi orang yang dipercayai oleh semua orang. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Imam adalah penjamin dan muazin adalah orang yang dipercaya. Ya Allah, luruskanlah para imam dan ampunilah para muazin." Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Ketujuh, dibanggakan di depan para malaikat. Orang yang gemar mengumandangkan azan akan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di depan para malaikat. Tidak hanya itu, muazin juga akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimasukkan ke dalam surga. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadisnya, "Tuhanmu takjub kepada seorang penggembala domba di puncak bukit gunung. Dia mengumandangkan azan untuk sholat, lalu ia sholat. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, lihatlah hambaku ini, dia mengumandangkan azan dan beriqomah untuk sholat. Dia takut kepadaku, aku telah mengampuni hambaku dan memasukkannya ke dalam surga." Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai. Kedelapan, tidak akan tenggelam pada hari kiamat. Kelak di hari kiamat, semua orang akan merasakan kesengsaraan yang luar biasa, sehingga mereka akan tenggelam dengan keringat mereka sendiri. Salah satu orang yang dikecualikan adalah seorang muazin, karena ia akan dipanjangkan lehernya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, "Para muazin adalah orang yang berleher panjang pada hari kiamat." Hadis riwayat Muslim. Sahabat Cinta Islam Channel, demikianlah penjelasan mengenai orang yang akan dipanjangkan lehernya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. Ternyata mereka adalah seorang muazin. Beberapa ulama memaknai leher panjang ini sebagai sebuah majas. Ibnu Arabi mengatakan bahwa maksud dari leher panjang adalah orang-orang yang paling banyak amalnya. Tentu saja mereka banyak amalnya karena merekalah yang menyebabkan semua orang melaksanakan perintah Allah, yaitu sholat. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.